Oke, baik teman-teman semua ya, selamat bertemu kembali ya. Saya Pak Yuda akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan analisis informasi keuangan tentang perspektifnya kita sebagai eksternal perusahaan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perspektif kita memberikan rekomendasi kepada manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kita sebagai pihak eksternal perusahaan untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Jadi di sini kita perannya sebagai investor, teman-teman. Ya, kita mengukur apakah perusahaan itu profitable, ya, dan apakah perusahaan tersebut memiliki value yang cocok untuk kita investasikan. Nah, intinya di sini kita mengukur terkait dengan bisnis ini bagus nggak sih? Gimana sih bisnis perusahaan yang sedang saya identifikasi? Oke, teman-teman. Jadi, kalau kemarin ya, kita belajar 3 aspek ini, rekomendasi untuk manajemen. Kalau sekarang, ada 2 aspek penting yang perlu teman-teman ketahui. Ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya profitabilitas. Nah, profitabilitas ini untuk kita ya untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau seberapa profitable profit profit perusahaan gitu ya. Nah, bahasa lainnya ya, gimana perusahaan menghasilkan laba gitu ya. Cuan, teman-teman, ya. Itu profitabilitas. Yang kedua adalah pasar ya, valuasi pasar. Bagaimana perusahaan memberikan dividen ya, keuntungan untuk kita para investor, bagaimana harga saham perusahaan saat ini mahal atau murah ya. Terus yang terakhir adalah berapa persentase keuntungan per lembar saham ya. Jadi teman-teman di sini ada 2 aspek ya. Aspek ini adalah analisis informasi yang kita gunakan untuk menilai perusahaan sebagai investor. Investor adalah pihak eksternal, teman-teman. Nah, perspektif kita di sini bisa menjadi investornya atau manajer investasinya. Nah, manajer investasi itu adalah orang yang memberikan rekomendasi terhadap orang lain yang ingin investasi. Nah, begitu teman-teman ya. Ini perlu diingat karena penting sekali teman-teman, karena jadi daripada yang kemarin itu kan rekomendasinya untuk manajemen ya. Nah, kalau ini rekomendasinya untuk investor teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, menambahkan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita bahas tentang ini ya, kita bahas tentang, nah ini kita bahas tentang likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Kalau hari ini kita bahas tentang profitabilitas dan aspek pasar. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman, yang paling umum sekali. Ya. Jadi di sini mengukur profitabilitas, ya, merupakan ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Jadi aspek atau rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau cuan tadi ya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, pertama ada yang namanya gross profit margin ya. Kemudian ada profit margin, kemudian ada ya hanya itu ya. Jadi teman-teman di sini saya akan buka kembali laporan perusahaan SMDR ya. Apa yang dibandingkan di situ, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Sini kan perusahaannya kebetulan jasa ya, teman-teman ya. Hanya perusahaannya kebetulan jasa. Jadi kalau misalnya gross profit margin, artinya di sini laba tahun berjalan ya. Jadi dari
Ini dalam jutaan dolar ya. Oh, disajikan dalam dolar kebetulan, teman-teman. Jadi 737 juta dolar gitu ya. Ini adalah pendapatan kotornya ya. Nah, akan dibandingkan dengan laba tahun berjalan, teman-teman. Jadi laba tahun berjalan kira-kira dari laba kotor ini ya, dari pendapatan ini berapa persen yang bisa dihasilkan ya? Berapa persen yang bisa ditransformasikan menjadi laba kotor ya, teman-teman ya. Itu namanya gross profit margin. Nah, yang kedua tadi ada net profit margin. Kalau net profit margin artinya di sini laba tahun berjalan langsung dibandingkan dengan pendapatan. Nah, kira-kira kan ini teman-teman bisa lihat ya. Ini 737 ya. Dikurangin biaya-biaya atau harga pokok. Jadi laba bruto, ada biaya-biaya lagi dikurang-kurang-kurangi. Jadi laba sebelum pajak, bayar pajak, jadi tinggal 76 juta, teman-teman. Ini adalah sisanya yang bisa dinikmati. Oleh siapa? Oleh pemegang saham atau investor. Ya. Itu adalah filosofinya untuk profit margin, teman-teman, atau profitabilitas. Ya. Nah, di sini teman-teman ada dua ya, teman-teman. Kita lihat SMDR. Margin laba kotor ya. Oh, ternyata di sini margin laba kotor secara rata-rata perusahaan 13%. Ya. 13%. Jadi kalau tadi ya perusahaan menghasilkan terkait dengan labanya ya cukuplah ya 13% ya. Cukup banyak sekali itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk margin laba bersihnya 21%, teman-teman. Ya. Nah, itu adalah identifikasi ya terkait dengan profit margin, teman-teman. Nah, misalnya begini ya, untuk profit margin labanya tadi 64 ya. Sedangkan di sini untuk net sales-nya atau total penjualannya adalah 494. Artinya ya, untuk hasil akhir atau laba akhir dari pendapatan tadi hanya bisa ditransformasikan untuk investor itu 12%. Nah, sisanya kemana? Sisanya habis untuk bayar beban atau biaya, teman-teman. Ya. Ini apakah banyak? Ya, sebenarnya cukup gitu ya. Memang kalau di dalam perusahaan itu banyak menghasilkan atau banyak membayar terkait dengan biaya-biaya di dalam bisnis, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah return on aset gitu ya. Dan yang selanjutnya juga ada namanya return on investment atau return on equity ya. Jadi di sini selanjutnya ada namanya return on asset ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oh, ternyata dengan 100% yang aset yang dia miliki ya, dia bisa menghasilkan return sebanyak 8% selama 4 tahun berjalan. Ya. Asetnya dia punya berapa juta, tapi dari aset itu dia mampu cuma menghasilkan 8% keuntungan selama 4 tahun terakhir. Sedangkan dari ekuitas, nah ini cukup baik ya teman-teman ya daripada return on asset. Artinya kan kalau misalnya dari aset, itu dengan asetnya dia punya kapal ya, dia punya pelabuhan, dia bisa menghasilkan keuntungan 8% dari situ. Tapi di sini kita bisa lihat perusahaan SMDR ini bisa mengelola uang yang diberikan investor itu dengan baik gitu ya. Kenapa? Ya karena di sini secara rata-rata dia mampu menghasilkan laba ya atau rata-rata selama 4 tahun sebanyak 24%. Artinya, investasi yang disumbangkan investor untuk perusahaan bisa dihasilkan atau bisa diklasifikasikan di dalam perusahaan ini menjadi suatu keuntungan. Jadi kalau investor kemarin invest 100 juta ya di perusahaan SMDR, nah tahun depannya SMDR bisa memberikan keuntungan untuk perusahaannya sebanyak 24%. Begitu filosofinya, teman-teman. Ya. Nah, ini perlu diingat, itu adalah kacamata profitabilitas. Seberapa profitable perusahaan. Nah, kalau yang selanjutnya, ini adalah valuasi yang dapat kita ukur. Valuasi pasar, aspek pasar. Nah, yang penting pertama adalah keuntungan per lembar saham atau earning per share, teman-teman. Oh, ternyata earning per share-nya di sini adalah 368. Jadi, teman-teman, ya kalau tadi saya buka laporan laba ruginya. Jadi 79 juta ini ya, 79 juta ini dapat diberikan kepada para investor ya adalah segini ya 0,003 dalam dolar tentu saja, teman-teman ya.
Nah, di sini kebetulan ya, ini kan apanya ya, equity report-nya saya tunjukkan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Artinya di sini SMDR bisa memberikan perusahaan selama 4 tahun terakhir itu sekitar 368. Ya. Evaluasi harga buku ini cukup murah ya, karena dari 4 tahun terakhir dia bisa atau ditunjukkan angka 0,8, artinya angkanya di bawah pasar. Jadi harga saham yang dijual saat ini 314 ya. Itu di bawah harga pasar, di bawah nilai valuasinya secara book value ya. Kemudian dari persentase dividen yang bisa dihasilkan perusahaan. Jadi ini cukup kecil sebenarnya teman-teman. Secara rata-rata 4 tahun terakhir hanya 22%. Artinya kalau misalnya di sini perusahaan memberikan keuntungan ya, perusahaan menghasilkan keuntungan 76 juta dolar gitu ya, yang bisa diberikan kepada investor hanya 22%. Sisanya kemana? Sisanya digunakan perusahaan untuk ekspansi. Dan yang terakhir di sini ada dividend yield atau keuntungan dividen, itu menunjukkan nilai 5,3%. Artinya nilai 5,3% ini adalah persentase keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, oke, itu tadi teman-teman semuanya ada aspek-aspek penting ya, ada profitabilitas, yang perlu diingat ada NPM ya, ada gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. Kemudian untuk aspek pasar ada earning per share, ya, ada price book value, ada persentase dividen dan dividend yield. Oke teman-teman ya, itu tadi ya pembelajaran terkait dengan bagaimana kita mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dari sudut pandang investor, teman-teman. Dari sudut pandang eksternal perusahaan. Jadi jadilah investor yang cerdas yang bisa mengukur kinerja perusahaan dengan baik. Investasikanlah uangmu di dalam perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi dirimu sendiri. Oke teman-teman ya, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.